Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @ukmpengamatan. Cerita ini berjudul Sugeng Rawuh, Yogyakarta 2015. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sugeng Rawuh, itulah judul yang bisa disematkan dalam tweet ini. Sugeng Rawuh alias selamat datang merupakan suatu ungkapan yang seringkali diungkapkan oleh masyarakat suku Jawa atas rasa syukur akan suatu kehadiran. Begitulah yang dialami oleh sekelompok mahasiswa ketika mereka mencoba peruntungan di kota Jogja. Ini adalah sebuah cerita bagaimana para mahasiswa ini mengalami apa yang dinamakan Sugeng Rawuh dalam artian sebenarnya. Tweet kali ini bisa dikatakan panjang karena banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Karena cerita ini berdasarkan beberapa sumber yang kita temui, kurang lebih 10 orang. Namun akan ada beberapa tokoh utama yang selalu terlibat dalam segala hal yang terjadi dalam cerita Sugeng Rawuh. Kembali ke tahun 2015, tepatnya ketika seorang anak yang baru lulus SMA dan diterima di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Itulah aku. Perkenalkan, namaku Iwan. Berasal dari kabupaten di Jawa Tengah yang hampir tidak semua orang tahu. Maklum, karena kabupaten penghubung, jadi wajar apabila tidak semua orang tahu. Seperti mahasiswa baru pada umumnya, aku mencari tempat tinggal yang nyaman untuk bertahan hidup. Aku hanya bergantung kepada kakakku untuk mencari tempat tinggal kos. Karena kebetulan kakakku dulu berkuliah di Jogja, dan kebetulan pula dengan kampus yang sama. Tak butuh lama untuk mencari kos, yaitu bekas kos kakakku yang dulu ditinggalinya selama 2 tahun. Bentuk rumah kos ini bisa digambarkan seperti bangunan tua yang luas. Bangunan tua yang hanya terdapat 10 kamar, ditambah dengan kesingupan yang bisa dirasakan ketika memasukinya. Ramai tapi sepi, luas tapi sempit, mendekap dan dingin. Namun keadaan kos seperti itu tidak membuat hatiku bergeming, karena jarak dan tempat yang kupikir mudah dijangkau menjadi nilai plus tersendiri. Akses dekat dengan kampus, berjalan kaki pun tidak perlu memakan banyak waktu menuju ke kampus. Banyak pilihan untuk makan dan dekat dengan tempat belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa pikir panjang, aku memilih tempat itu untuk menjadi tempat tinggal di perantauan dan memulai kehidupan baru menjadi mahasiswa. Kamarku sendiri berada di pojok, dekat dengan wastafel yang berdampingan dengan kaca tua dan bersinggungan langsung dengan pintu belakang yang mengarah ke kebun pisang. Ketika pertama kali menempati rumah itu, aku melihat dan mencoba menelisik di setiap sudutnya. Tak jarang hawa merinding hinggap dengan sendirinya, terutama ketika di pergantian siang dan malam. Hawa itu sangat terasa. Maklum, karena hanya terdapat 10 kamar dan bisa dibilang antar penghuni kos jarang berinteraksi satu sama lain, yang membuat suasana sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Hanya terdengar suara deringan alarm setiap pagi dan lantunan lagu NDX ketika malam mulai tiba. Aku mulai mencoba petualangan baru. Petualanganku dimulai ketika berkenalan dengan beberapa teman dan mencoba beradaptasi dengan sesuatu yang kuanggap berbeda. Mencoba bertemu dan menjalani keakraban dengan beberapa orang, dan bertemulah dengan para gerombolan yang disebut-sebut bisa menjadi tongkat estafet perjuangan mahasiswa. Teman-temanku menjulukinya kos jahat yang terdiri dari 11 orang. Mereka semua punya karakter yang berbeda dan gaya yang berbeda-beda. Apalagi banyakan dari mereka berasal dari kota besar. Berbeda denganku, hanya berasal dari kabupaten kecil. Kebetulan salah satu dari mereka bernama Teguh, tinggal satu atap denganku, menempati kamar depan dekat dengan pintu masuk. Seringnya intensitas bertemu dan berkumpul, timbul keakraban yang mulai terjalin di antara kami. Mulailah membuat grup untuk para komplotan ini. Kami selalu bersama, dan anehnya selalu memilih kamarku menjadi tempat berteduh atau singgah. Tak jarang obrolan malam kami
ditemani dengan sebotol orang tua untuk menambah kehangatan dan keakraban di antara kami. Bisa dibilang kamarku tidak hentinya terdapat aktivitas manusia. Terdapat aktivitas manusia lalu lalang selama 24 jam. Pagi, sore, dan malam, teman-teman selalu bergantian datang dan pergi. Memang kamarku cukup luas, bisa dibilang nyaman, dan didukung lokasi yang strategis. Tak jarang penjaga kos maupun tetangga kos sering menegur kami. Ya mungkin karena kami yang keterlaluan dan tidak kenal waktu. Ketika diriku rindu akan kampung halaman, lalu lalang manusia yang terjadi di kamar seketika lenyap, dan kamar Teguh menjadi destinasi kedua. Tetapi Teguh adalah orang yang cukup tertutup pada waktu itu. Dengan orang yang sangat sederhana, religius, tak jarang setiap selesai melaksanakan sholat, dia selalu mengaji dan melanjutkan dengan membaca sebuah buku di tangannya. Berjalan 1 bulan, aku sangat jarang diperlihatkan ataupun diganggu makhluk astral, walaupun selalu mendengar adanya gosip maupun cerita tetangga rumah tentang keangkeran rumah yang kutinggali. Apalagi kegiatan manusia yang cukup tinggi membuat adanya penolakan dengan cerita yang kudengar tentang keangkeran rumah ini. Tetapi itu salah. Kegiatan manusia yang cukup tinggi ternyata tidak menutup kemungkinan makhluk gaib menampakkan eksistensi mereka. Ini berawal ketika 2 orang yang lebih sering bermalam di kamarku, yaitu bernama Arif dan Ade. Di suatu malam, Ade membawa beberapa botol mimi enak, dan tanpa pikir panjang, diputarlah gelas untuk menikmati malam sembari bermain PS. Tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan kondisi setengah tiang, Arif memutuskan untuk tidur bersamaan dengan aku dan Ade yang masih melanjutkan dengan obrolan ringan pagi itu. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba Arif mengerang dengan ekspresi marah. Aku dan Ade lantas melihat Arif yang masih dalam keadaan tidur. Suasana seketika berubah mencekam, seperti ada angin yang datang dari luar, masuk dari arah pintu. Tengkuk panas dan hati mulai bergetar, seperti bertemu dia saat pertama kali berjumpa. Aku dan Ade bingung dengan suara yang dibuat Arif. Tak lama Arif tiba-tiba berbicara dengan bahasa Sunda, dan yang bisa kami tangkap hanyalah, anak ini jangan diajak nakal dan harus berperilaku baik. Begitulah perkataan yang keluar dari mulutnya. Sosok yang ada di tubuh Arif berbicara panjang lebar. Padahal aku dan Ade sebenarnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sosok itu. Arif mulai bergerak seperti penari dan mengerang semakin keras. Karena panik, Ade langsung mengeluarkan sebuah Al-Quran dan membacakan surat apapun dengan tujuan agar sosok itu segera keluar dari dalam tubuh Arif. Ade tidak menghiraukan dengan apa yang dilakukan sebelumnya, walaupun dia mengaku ketika membaca Al-Quran sempat geliang karena efek minuman malam itu. Alhasil tidak ada hasilnya. Sosok itu malah semakin marah dan menunjuk kami seperti mengutuk dengan apa yang kita perbuat sebelumnya. Kami kebingungan karena sosok itu menasihati dengan bahasa Sunda. Kami hanya mengangguk dan mengiyakan dengan semua yang keluar dari mulut Arif. Akhirnya sosok itu memangku tangan seperti berpamitan dan memberi wejangan yang sampai saat ini tidak tahu artinya. Dengan gerakan seperti orang kesurupan pada umumnya, gerakan seperti menarik sesuatu dari dalam tubuhnya, dan tak lama berselang, Arif tersadar dengan keadaan lemas dan bertanya, "Aku kok pusing ya?" Tanya Arif sedikit kebingungan. "Matamu kowe bar kesurupan," jawabku lantang. Beberapa menit kemudian, Arif bergegas ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat. Aku dan Ade masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selesai sholat, Arif bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya kami menjelaskan secara runtut kejadian sebelumnya. Bukannya menemui titik terang, Arif juga kebingungan sosok apa yang masuk dan berkata seperti itu. Walaupun dia punya firasat yang merasuki adalah leluhurnya, karena dia pernah diceritakan oleh orang tuanya bahwa dia punya leluhur dari bangsawan Sunda. Arif sendiri lahir di kota Jogja
Akan tetapi, masa kecilnya dia habiskan di tanah Pasundan sampai dia lulus SMA bersama sang nenek. Untuk menetralisir hal yang tidak diinginkan, dengan sesegera mungkin aku dan adik membereskan kamar dan mencoba mengalihkan perhatian Arif yang masih kebingungan. "Dah tidur, daripada aku nanti yang kesurupan. Aku biasanya minta mie ayam, susah cari mie ayam jam 4 pagi, ucap adik dengan senyuman khasnya untuk mencairkan suasana. Pagi harinya, berita Arif kesurupan tersebar di grup. Dari beberapa orang pun sempat tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan Arif dan timbul pertanyaan, apakah Arif cuma mencari perhatian untuk mencari sensasi belaka? Akan tetapi didukung dengan kepolosan Arif, rasa percaya itu seperti muncul dengan sendirinya. Inilah gesekan gaib yang terjadi pertama kali dan momen terbukanya gangguan yang datang berikutnya. Seperti ucapan Sugeng Rawu untukku dan teman-teman. Kosku memang terkadang sepi walaupun di tengah kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat yang cenderung lalu lalang setiap harinya. Saat itu entah disengaja atau bagaimana, kosku sepi karena teman-temanku yang tidak berkunjung seharian dan tidak ada satupun penghuni kos di dalam kamar. Sekitar jam 9 malam, di keadaan kos yang sunyi, namun sunyi ini berbeda dari biasanya karena aku merasa seperti sudah direncanakan. Aku mencoba mencari kegiatan dengan mencuci piring dan membersihkan wastafel untuk mengisi kegabutan. Baru beberapa menit muncul perasaan tidak enak dalam benakku. Keadaan bertambah sunyi, hanya terdengar gemericik air dari keran wastafel yang menimpa piring dan gelas di hadapanku. Ditambah hembusan angin berasal dari pintu samping yang terbuat dari teralis besi, membuat suasana semakin sunyi. Aku mencoba cuek dan melanjutkan kegiatanku, dan akhirnya itu terjadi. Merinding. Bulu kuduk berdiri dan di situ aku merasakan sesuatu yang janggal. Feelingku berkata, ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Masih mencoba berpikir positif, tetapi seperti ditolak oleh sesuatu. Mataku seperti ditarik dan mengarah ke sebuah kaca tua yang ada di sebelah wastafel. Dan benar saja, semakin mencoba menahan, namun energi itu semakin kuat, dan seketika mataku tertuju ke kaca tua. Dari pantulan kaca sangat jelas terlihat sesosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang hampir setengah badan dan muka yang tertutup poni panjangnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangku, seperti ingin menemani di keadaan yang sunyi. Suasana semakin memburuk, badanku terasa dingin dan mulai merasakan mual. Ingin beranjak namun muncul perasaan takut ketika berpaling akan langsung berhadapan dengan sang wanita. Terus mencoba melawan, namun apa dikata, sosok wanita tidak segera hilang dari pantulan cermin. Rasa mual semakin bertambah dan mulai merasakan lemas, seperti ada energi yang diserap. Aku terus memberanikan diri mengucap kalimat Allah dan membaca surat sekuat-kuatnya. Rasa mual semakin hilang dan badanku semakin lama semakin bisa digerakkan. Mencoba memalingkan badan ke kiri dan perlahan menjauh dari wastafel dengan langkah yang agak cepat. Seketika aku langsung berlari menuju kamar untuk mengunci pintu dan menutup gorden kamarku. Langsung kuambil sebuah Al-Quran dan membaca setiap ayat yang kubisa. Hingga lama-kelamaan aku merasakan gangguan itu semakin hilang, beriring dengan rasa lemas yang mulai pulih dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi untuk mencuci piring pada saat malam hari, apalagi di saat keadaan kos yang bisa dibilang sunyi. Anehnya, beberapa hari setelahnya, pengakuan beberapa teman yang menginap di kosan sering bermimpi bertemu dengan sosok wanita yang sama persis dengan yang kulihat malam itu. Ketika aku bercerita kepada kakakku tentang kejadian ini, ternyata dahulu sosok wanita ini pernah mengganggu penghuni kos dengan cara membunyikan keran air dan kadang membunyikan lonceng yang ada di dekat pintu samping rumah. Pagi berganti pagi, malam berganti malam. Selain kejadian itu, temanku bernama Hendra dengan perawakan yang besar, hitam, dan mirip dengan genderuwo
ternyata pernah mengalami kejadian janggal di rumah itu. Ketika kami mengobrol berdua di kamar, Hendra bercerita dengan apa yang pernah ia rasakan ketika berada di kosku. Hendra bercerita pernah melihat sosok anak kecil, tepatnya di dekat pintu masuk. Dia merasakan sosok anak kecil itu menabrak dirinya ketika berjalan melewati lorong menuju kamarku. Kami sempat berdebat, itu manusia atau makhluk gaib. Namun dalam benakku terbesit pertanyaan, itu anak siapa? Secara logika tidak ada yang mempunyai anak di kos waktu itu, karena memang penghuni lain masih berstatus mahasiswa. Hendra juga menambahkan pernah mendengar suara tertawa wanita tepat di pagar dekat dengan pintu masuk. Bahkan dia samar-samar melihat sesosok wanita bergaun dengan wajah yang penuh kebencian duduk di sebuah kursi di sebuah kos wanita yang tepat berseberangan dengan kosku. Kejadian anak kecil yang dialami Hendra masih menjadi pertanyaan di benakku, karena aku sendiri belum pernah diperlihatkan sosok anak kecil yang diceritakannya. Seketika semua itu terjawab dengan cerita Ade juga melihat sosok anak kecil. Bedanya Ade melihat sosok itu dengan jelas, seperti manusia biasa. Ade bercerita ketika dia tidur di kamar dan tepat di jendela kamar. Ade melihat sesosok anak kecil, rambut pendek dengan muka tersenyum, seperti ingin berkenalan. Karena Ade adalah orang cukup pemberani, dia mencoba menatap sosok itu dan memastikan siapa anak kecil itu. Lama-kelamaan anak kecil itu menggelengkan kepala dan memancarkan senyuman. Mak berinding, Ade lemas dan gemetar melihat sosok itu, memperlihatkan gigi dan mata yang memerah. Ade sesegera menutup gorden kamar, bertujuan untuk menghilangkan gangguan. Ade sebenarnya ingin membangunkan anak-anak yang sedang tertidur, karena takut mengganggu dengan apa yang dia lihat. Dia mengurungkan niat dan lebih memilih untuk pulang tanpa membereskan dan mematikan PC yang dipakainya malam itu. Kejadian yang dialami Wahyu dan Ade menambah list sosok gaib yang ada di kosku waktu itu, karena awalnya hanya ada satu sosok wanita yang kulihat dengan jelas saat mencuci piring. Bertambah dengan sosok anak kecil yang dialami teman-teman, walaupun aku sendiri merasa antara tidak sadar atau belum pernah bergesekan dengan sosok anak kecil itu. Gesekan yang ada seperti beruntutan, tetapi memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Pernah di suatu malam, sekitar 5 orang mengobrol yang tidak penting, sembari bermain game. Semua berjalan dengan semestinya. Karena kebelet pipis, aku segera berpaling dari posisiku berdiri. Dari posisi itulah aku seperti melihat seorang berbaju hitam di dekat pintu, tepat di sebelah Arif, yang kebetulan dari kelima orang berkaos hitam. Awalnya berpikir biasa saja, dan secara sadar ada orang di titik itu. Setelah dari kamar mandi, yang awalnya melihat orang di depan pintu, aku merasa seperti kehilangan sosok yang kulihat di dekat pintu. Yang awalnya melihat orang di depan pintu, aku merasa seperti kehilangan sosok yang kulihat di dekat pintu. Loh, si mau neng kene sopo yo? Tanyaku dengan kebingungan. 5 orang menatap secara bersamaan. Bajilak, tak kira aku tok eling ngrosok. Salah seorang menyeletuk. Aku yoi kaya nosik lungo. Ditambah Ade sembari melihat sekeliling kamar. Ternyata dari kelima orang, 3 orang menyadari bahwa ada 1 orang lagi yang hilang dari pandangan kami. Panik itu pasti, tetapi kami tetap berlagak bodoh dan menganggap itu hanyalah sebuah halusinasi yang kebetulan bersamaan. Kami mencoba mengalihkan suasana yang ada agar tidak mencekam, walaupun rasa penasaran itu masih terngiang tentang siapa yang ada titik itu sebelum pergi ke kamar mandi. Oh iya, rumah ini ada peraturan dari penjaga kos. Apabila ingin mencuci baju, sangat haram hukumnya mencuci di jam 1 malam. Tempat cuci baju sendiri ada di pojok sebelah kiri, tepatnya di atas sumur yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari. Antara percaya atau tidak sebenarnya, tetapi ketika ada salah satu penghuni kos baru datang, karena mungkin belum di briefing oleh penjaga kos, dia mencuci baju tengah malam, dan pagi harinya Sanyo di rumah itu tiba-tiba mati.
Setelah dicek, ternyata salah satu part sanyo terbakar dan salah satu dari penghuni menghubungi penjaga kos saat itu juga. Tak lama penjaga kos datang dan mulai mencari asal muasal kerusakan. Tanpa pikir panjang, penjaga kos langsung menghubungi penghuni baru dan di situ penjaga kos bertanya, apakah di malam sebelumnya dia mencuci baju di malam hari. Dia mengiyakan dan penjaga kos langsung memarahinya tentang larangan mencuci baju tengah malam. Dia bingung dan mengaku tidak tahu menau dengan larangan itu. Penjaga kos akhirnya luluh dan mengerti kesalahannya dengan tidak memberitahu tentang larangan itu. Aku sendiri masih penasaran kenapa ada larangan seperti itu, dan dalam benakku ingin membuktikan apakah itu benar-benar terjadi. Suatu malam, aku sengaja mencuci baju lewat tengah malam. Memang tidak ada sesuatu yang janggal, dan tidak ada sesuatu seperti kejadian wanita saat mencuci piring. Selesai mencuci, aku segera menjemur baju tepat di lantai atas, yang posisi tangga seperti di depan sumur. Ternyata gangguan malah kurasakan ketika menjemur pakaian di lantai atas. Ketika satu persatu bajuku letakkan, dari ekor mataku terlihat sosok putih yang berjejer dengan pohon pisang yang ada di bawah. Aku tak peduli dan menghiraukan itu, namun lama-kelamaan sosok putih itu makin besar dan seperti bergerak dari depan ke belakang. Mungkin karena mataku yang penasaran dengan apakah sosok putih itu, tak lama badanku segera berpaling dan fokus melihat secara seksama kebun pisang yang ada di bawah. Beberapa menit kemudian, terlihat dengan jelas sosok pocong dengan beberapa bercak darah tepat di sekitar muka. Pocong itu terus bergoyang dan seketika hilang dari pandanganku. Aku yang pemberani ini secara otomatis berlari meninggalkan ember yang masih ada baju basah di dalamnya. Turun dengan keadaan ngos-ngosan, bahkan tak terasa di bagian kaki terkena sayatan karena tergores sesuatu. Aku pun mengunci pintu rapat-rapat. TV kuhidupkan dengan volume agak keras, mencoba mengalihkan perhatian dari sosok yang kulihat di kebun pisang. Bahkan sebuah bantal kujadikan penutup mata karena takut tiba-tiba sosok pocong itu muncul di sela-sela ventilasi kamar. Entah mengapa pada saat itu aku merasakan energi yang berbeda. Energi pocong ini lebih menguras tenaga daripada sosok wanita di wastafel. Ketakutan itu hinggap di pikiranku malam itu. Tidak tahu kenapa selalu terbayang sosok pocong dengan mukanya yang berdarah-darah. Hingga pagi tiba, aku masih terbayang-bayang dengan sosok itu. Bahkan aku tidak menyempatkan untuk tidur, walaupun pagi itu juga ada jadwal kuliah yang harus kudatangi. Lanjutlah aku berkuliah pagi itu dengan mata sembab dan masih memikirkan apa yang terjadi semalam. Sepulang kuliah, aku teringat dengan ember yang kutinggalkan malam itu. Sepulang kuliah aku segera menuju lantai atas dan betapa kagetnya melihat ada dua orang bapak-bapak sedang memperbaiki sesuatu di tempat cuci baju. "Ada apa, Pak?" tanyaku. "Ini Mas, sanyonya mati lagi. Padahal kemarin habis diganti baru," jawab salah seorang dari bapak itu. Aku sempat terdiam dan berpikir, ternyata apa yang dibilang bapak kos benar-benar terjadi. Mungkin tujuan dia melarang mencuci baju karena ini. Aku mulai percaya karena dengan pembuktian yang terbukti dan kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Tak berselang lama, kejadian sanyo mati kembali terjadi. Mungkin karena kepepet harus mencuci. Tetangga kos yang berdampingan dengan kamarku mencuci baju di jam terlarang. Dan pagi harinya, tukang sanyo datang lagi dengan raut wajah mereka yang agak kebingungan. Sebenarnya rasa penasaran sangatlah besar. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya penyebab adanya larangan seperti itu. Seperti ingin bertanya, namun seperti ada yang mengganjal dan ada rasa tidak enak karena takut penjaga kos akan tersinggung membahas tentang larangan itu. Namun ada sesuatu momen di mana aku dan penjaga kos duduk berdua di teras rumah dan aku pun tidak menyia-nyiakan momen itu. Di tengah obrolan aku bertanya, "Bi, kok ora oleh nyuci jam 1 ki ngopo yo?" Tanya aku sembari menikmati segelas kopi. Di situ penjaga kos menjelaskan bahwa di zaman kakakku dulu, sanyo yang ada di dalam sumur sering hidup sendiri, padahal sudah dimatikan. Dan tandon, penampung air, sudah dalam keadaan penuh.
Anehnya, suara itu tidak panjang, namun patah-patah, seperti menyampaikan sebuah kode. Bahkan penjaga kos pernah mendengar suara ketukan dari dalam sumur. Karena penasaran, dia membuka penutup sumur, dan ternyata tidak ada sumber suara yang menyebabkan suara itu terjadi. Karena sanyo itu dianggap rusak, akhirnya diganti baru, namun masih saja berbunyi. Selalu seperti itu, hingga suatu hari ada kejadian memakan korban, yang disebabkan adanya suara dari sanyo itu. Dan setelah kejadian itu tidak pernah ada lagi suara-suara dari dalam sumur tersebut. Larangan yang dia buat sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal di luar teknis yang terjadi di masa lampau. Ketika aku bertanya, apa sebenarnya kejadian itu, dia tidak pernah menjawab sampai saat ini. Di situ dia hanya menjelaskan pernah ada kejadian besar yang sampai saat ini belum pernah diceritakan ke anak-anak kos yang baru. Dia bercerita tentang sosok Simba-Simba bertongkat yang menjadi penjaga sumur tersebut. Aku pun sempat bertanya dengan kakakku tentang kejadian yang dimaksud. Tetap saja, kakakku tidak pernah mau bercerita kejadian itu. Kakakku hanya menceritakan sosok wanita yang kuceritakan waktu mencuci piring. Dahulu sering menampakkan dirinya di tempat yang sama. Dan kakakku juga membenarkan adanya sosok Simba bertongkat yang menjadi penjaga sumur, dan menambahkan bahwa sosok Simba itu sangat sensitif ketika ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Dari sinilah aku berpikir, apakah kejadian Arif kesurupan apakah ada hubungannya dengan sosok Simba yang ada di sumur? Masih menjadi tanda tanya besar di benakku, karena pada waktu Arif kesurupan menggunakan bahasa Sunda, dan pengakuannya adalah leluhur dari Pasundan. Lama-kelamaan, gangguan yang ada di rumah itu semakin menurun setiap harinya. Hanya di waktu-waktu tertentu saja sosok wanita menampakkan dirinya, terutama ketika ada orang baru dari gerombolanku maupun teman-teman dari penghuni kos yang lain. Dan sosok anak kecil itu tidak pernah lagi memunculkan diri semenjak Ade dan Hendra bercerita tentang mereka yang bergesekan langsung dengan sosok anak kecil. Bentuk gangguan yang masih nyata hanyalah berupa suara wanita tertawa dan suara air keran yang tiba-tiba hidup. Itu pun bisa dihitung jari. Tak jarang mereka memainkan lampu rumah dan seiring menjahili dengan mematikan saklar listrik. Tidak tahu kenapa gangguan itu lama-kelamaan tidak membuatku takut. Bahkan aku dan gerombolanku sering membuatnya menjadi bahan bercandaan, dan tak jarang menantang ketika mereka mulai memunculkan kehadirannya. Gangguan yang paling ekstrim hanya di saat awal menempati kos, ibarat sedang beradaptasi dan mendapat sambutan dari para makhluk yang ada di sana. Mungkin itulah yang dinamakan ucapan selamat datang, Sugeng Rawu, kepada penghuni baru, agar selalu menjaga tata krama. Singkat cerita, berjalan sekitar 6 bulan, tiba-tiba penjaga kos mengumpulkan kami, para penghuni kos, dan berkata bahwa kos yang kami tinggali akan direnovasi dan mengharuskan kami pindah sesegera mungkin. Kami diberi jangka waktu 3 minggu untuk pindah. Sedikit kecewa karena kami harus berpindah dengan rasa nyaman yang mulai terbangun saat itu. Walaupun sering muncul gangguan, akan tetapi rasa nyaman muncul dengan sendirinya. Mungkin karena sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan. Bingung mau di mana lagi selain tempat ini, karena merasa sedang nyaman tinggal di rumah ini. Tapi apa daya, dengan terpaksa aku mencari tempat tinggal baru, berkeliling ke sana kemari, namun jarang ada yang cocok karena barang-barangku yang cukup banyak dan memakan tempat. Apalagi mencari di awal tahun agak susah. Teman kampus yang mendengar aku harus pindah ternyata membuat beberapa dari mereka tertarik untuk mengajakku mengontrak rumah. Beberapa dari mereka mengajakku karena ada yang tidak nyaman dengan kosnya sekarang. Sempat ingin mengajak Teguh, namun dia sudah menempati kos baru yang hanya berjarak 800 meter dari rumah itu. Muncullah Gembot dan Bejo. Mereka adalah orang pertama yang mengajakku mengontrak rumah. Setujulah, dan kita berencana mencari rumah dengan 3 kamar dengan harga yang cukup miring. Sudah bisa ditebak, susah sekali mencari kontrakan dekat kampus, akses mudah, dan harga terjangkau. Apalagi mencari rumah dengan kamar yang berjumlah 3, tidaklah mudah pada waktu itu. Akhirnya kami berinisiatif mencari orang lagi agar mudah mencari
karena kebanyakan rumah yang kami datangi berjumlah 4 kamar. Namanya Rezeki. Tiba-tiba Hendra menelponku dan menawarkan diri untuk ikut kami bertiga mengontrak rumah. Hendra berani mengorbankan uang kos yang masih tersisa 6 bulan dengan alasan agar dia bisa bangun pagi dan berkuliah seperti mahasiswa pada umumnya. Tapi memang waktu itu kuliah Hendra semester 1 hancur lebur. Faktor malas dan sering bergadang membuatnya melewatkan beberapa mata kuliah. Apalagi posisi kamar kos yang berada di ujung membuat teman-teman lain jarang masuk, apalagi hanya untuk sekedar membangunkan Hendra. Cukup senang dan lega mendengar Hendra bergabung. Mulailah perjalanan baru dan kehidupan baru bersama Gembot, Bejo, dan Hendra. Kami berempat mulai mencari kontrakan, berkeliling Jogja dan mencari tempat yang kami pikir strategis. Cerita kos jahat telah usai. Aku, Gembot, Bejo, dan Hendra mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan yang bisa dibilang strategis. Walaupun ketika mencari kontrakan, kami dikejar waktu dan kesusahan karena mencari kontrakan di awal tahun. Kontrakan yang kami dapat berlokasi sangat strategis dan mantap, tepatnya di daerah Condong Catur, dekat dengan terminal. Dengan waktu yang singkat, kami semua senang mendapat kontrakan. Iya, walaupun apa adanya. Kontrakan yang apa adanya pasti ada apanya. Pertama kali melihat rumah ini sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi. Ya biasa, ekspektasi kami kontrakan yang Las Vegas, ber-AC, tingkat, kolam renang, basement, dan ART. Ternyata semua berbanding terbalik dengan ekspektasi kami. Sedikit kecewa dan sedih, tapi apa boleh buat. Dengan waktu yang mendesak, syukur kami dapat kontrakan apa adanya, yang ada apanya. Kontrakan kami berdekatan dengan kuburan tua, yang di sampingnya terdapat rumah joglo Jawa, dengan pendoponya nan megah. Rumah joglo Jawa itu dihuni oleh toko yang wingit, dan dia adalah toko masyarakat setempat, yang konon katanya salah satu keluarga dari abdi dalam keraton. Mungkin karena daerah yang cukup jauh dari kampus, di sekeliling kontrakan kami banyak juga rumah hunian yang tidak bertuan. Dan tak jauh dari kontrakan juga terdapat pohon beringin yang menjadi ikon dari dulu sampai sekarang. Selain yang disebutkan di atas, tepat di sebelah kontrakan kami terdapat sepetak kebun yang lama tak terurus dengan beberapa tumbuhan yang cukup rimbun. Ditambah lagi pohon talok yang menjulang tinggi tepat di samping rumah. Suasana kontrakan kami yang sunyi, sepi, dan senyap ketika jam menunjukkan pukul 7 malam ke atas. Apalagi gang depan kontrakan ketika sudah jam 7 malam bisa digambarkan seperti lorong kecil hitam yang mendekap ketika melewatinya. Ketika jam menunjukkan 7 malam ke atas, sudah jarang ada orang yang melewati gang kontrakan kami. Ya karena suasananya yang seram dan harus melewati kuburan tua yang membuat orang-orang berpikir 2 kali untuk melewati gang itu. Ditambah anjing penjaga joglo Jawa yang sering menggonggong ketika melihat sesuatu yang melintas dan tak jarang mengejar orang-orang yang sempat menatap anjing itu ketika melewati gang. Begitulah karakteristik kontrakan yang kami tempati dahulu. Dengan lokasi dan karakteristik kontrakan yang sangat strategis seperti yang digambarkan di atas, keadaan di dalam rumah juga tidak jauh berbeda. Kondisi di dalam sangat memprihatinkan karena komponen bangunan kontrakannya yang tidak terawat. Apalagi banyak tembelan cat ataupun tembok di mana-mana, dan juga bak mandi yang sudah rusak dan sudah tidak layak pakai. Terkadang banyak kecoa, musuh bebuyutan anak kos, dan tikus-tikus got yang berkeliaran ketika malam hari. Sirkulasi udara bisa dibilang kurang memadai. Itu bisa kami rasakan ketika siang hari harus menyalakan kipas sekencang mungkin. Rumah ini bisa dibilang sangat kecil dan sempit. Bahkan seorang dari kami pernah berkata, rumah ini tidak layak dibilang rumah. Ketika kami sudah berpindah dan benar-benar bisa menempati, kami semua tidak langsung menempati rumah itu, karena bertepatan dengan libur semester. Berjalan beberapa bulan, akulah yang pertama menempati rumah, karena kebetulan rumahku yang terdekat dari Jogja. Hari pertama menempati kontrakan dengan keadaan yang gembira dan senang
karena berpindah ke tempat baru dan mencoba petualangan baru dengan angan-angan hidup bersama satu rumah. Ternyata kegembiraan itu tidak bertahan lama. Di hari pertama, aku sudah diberi sebuah sambutan hangat. Tepat pukul 11 malam, di keheningan malam dan kesendirian, tiba-tiba terdengar suara gending Jawa, disambi dengan alunan sinden lirik yang mengiringi. Saat itu terdengar lirik, namun pada saat itu, aku merasa suara yang terdengar seperti semakin dekat dan semakin dekat. Suara itu sangat lembut dan jelas bahwa yang menyanyikan adalah seorang wanita. Tidak hanya suara, bau harum bunga kantil yang semerbak mulai tercium. Awalnya aku pikir itu adalah bau yang berasal dari kuburan di dekat kontrakan. Akan tetapi, itu salah besar. Aku mencoba berinisiatif untuk keluar rumah dan melihat sekitar rumah joglo. Karena pada saat pindahan rumah, aku sempat mendengar beberapa orang yang berlatih gending Jawa, tepat di selasar rumah joglo. Di saat melihat joglo itu, ternyata rumah joglo benar-benar kosong dan tidak ada aktivitas sama sekali. Di saat itu pula suara itu masih terdengar jelas, dengan sayup-sayup sinden yang mengiringi. Aku masih mencoba melihat dan memastikan dari manakah suara itu berasal. Ketika aku masih mencoba mencari sumber suara, tiba-tiba dari arah timur terlihat seorang warga berperawakan preman yang datang menemuiku. "Ngopo mas, Canyar toh?" "Enggak pak, kula krungu suara gamelan pak, tapi suarane rak reti sekondi." "Oh alah, kuwi iki mung njaluk kenalan yo. Canyar biasa ngono kuwi, santai wae." Begitulah sambutan spesial dari sang penghuni kontrakan di hari pertama. Dan dari percakapan dengan salah seorang warga, mungkin hal tersebut menekankan bahwa eksistensi mereka ada dan mendiami tempat itu. Hari demi hari kami lewati, peristiwa-peristiwa aneh kami lalui. Eksistensi mereka selalu ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kejadian gaib satu persatu kami alami, namun ada sesuatu yang membuat kami betah hidup di sana selama 2 tahun, yaitu kebersamaan, dan kadang kejadian yang ada hanya kita jadikan sebuah candaan. Setelah semua anak kontrak datang dan menghuni kontrakan, kami mulai beradaptasi bersama di rumah itu. Sama seperti kejadian awal, kejadian gamelan yang kualami kembali terjadi. Kala itu, pada sore hari, dengan suasana surup-surup. Suasana peralihan dari sore ke malam, yang konon katanya, di suasana tersebut adalah jam dimulainya aktivitas di dunia lain. Waktu surup-surup pertanda berakhir permainan di dunia nyata, dan berawalnya permainan di dunia sebelah. Di Jawa sendiri saat suasana surup, anak-anak biasanya disuruh oleh orang tua untuk pulang ke rumah. Apabila tidak pulang, konon diculik wewe, makhluk halus. Ketika aku dan Hendra sedang mengobrol santai sembari menikmati secangkir kopi dan 1 batang rokok di tangan, aku mendengar lagi suara itu. Kowe krungu ora?" "Krungu apa ya?" "Suara gamelan." "Ya ora mungkin nyamene wong gamelan des, ngawur tenan. Tapi aku kok mak krek rodok merinding yo." Ketika aku dan Hendra mencoba memastikan suara itu, tiba-tiba tercium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. "Bajingan, iki mambu apa meneh?" "Iya, tapi aku kok samar-samar mambune yo. Nek mambu kembang, paling bar enek sing nyekar nang kuburan po yo. Mosok nyekar sore-sore nyuk. Tapi iki aku yakin kembang." Memang pada saat itu dalam benakku teringat dengan kejadian malam itu. Namun ku mencoba berpikir jernih dan tak ambil pusing karena takut anak-anak akan takut dan tidak mau melanjutkan kontrakan dengan gangguan yang terjadi di awal-awal menempati rumah. Tak terasa sudah 1 bulan kami menempati kontrakan. Konflik dan drama kami alami, entah itu secara nyata maupun gaib. Ada salah satu teman kontrakan kami bernama Gembot. Dia memutuskan untuk pindah karena masalah pribadi dan lingkungan di kontrakan yang membuatnya tidak nyaman. Sebelum Gembot berpindah kontrakan, gangguan di kontrakan juga dialami oleh Gembot. Saat itu Gembot sedang membereskan pakaian di kamarnya. Tak lama berselang, Gembot berpindah ke ruang tengah dan berniat menuju ke dapur. Namun Gembot mengurungkan niatnya dan lebih memilih duduk di depan kamar
tepatnya di ruang tengah. Dari posisi Gembot duduk, terlihat dengan jelas sebuah jendela yang langsung menghadap keluar. Gembot yang sedang fokus dengan telepon genggam di tangannya, sesekali menengok ke arah kamar. Dan tiba-tiba dari sela-sela jendela terlihat sosok perempuan yang menatapnya dari balik jendela. Mak Teratap. Gembot yang melihat sosok itu dengan jelas, seketika beranjak dan berlari ke arah kamarku. Ngopo Bot? Kok dadak melayu? Asuhan, aku mau nyawang opo yo? Jelas banget cewek itu neng jendela kamarku. Tenane, raguyon lo. Tenane sumpah, raguyon aku. Sempat terjadi perdebatan di antara kami. Aku sempat meyakinkan Gembot, namun dia bersikeras bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata dan bukan halusinasi semata. Bahkan dia tidak berani lagi tidur di kamarnya dan lebih memilih tidur di kamarku beberapa hari, hingga akhirnya dia benar-benar angkat kaki dari kontrakan kami. Kejadian awal juga dialami Bejo. Bejo ini orangnya jarang mandi, mageran, penakut, dan tingkahnya seperti anak kecil. Peristiwa itu terjadi saat Bejo tidur waktu surup. Bejo yang tertidur dari surup, saat tengah malam Bejo terbangun dan dalam keadaan setengah sadar dan samar-samar melihat sosok makhluk berkepala gundul dari jendela kamarnya. Antara sadar dan tidak sadar, Bejo mencoba membuka mata dan menatap sosok itu untuk memastikan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak segera hilang dari pandangannya. Bejo yang awalnya penasaran tiba-tiba tersadar bahwa apa yang dilihatnya adalah sosok makhluk astral. Seketika Bejo memalingkan pandangannya dan membalikkan badannya membelakangi jendela sambil menarik selimut untuk menutupi pandangan dari sosok itu dan berharap sosok itu hilang dari balik jendela. Memang hal itu pertama kali dialami Bejo, dan apa yang dilihatnya adalah mimpi buruk dalam hidupnya, melihat sosok berkepala gundul. Hendra si Genderuwo. Mengapa kami menjuluki Hendra si Genderuwo? Perawakan Hendra yang besar tinggi dan hitam sangat mendukung perwujudan Hendra mirip genderuwo. Surga duniawi menjadi gambaran seorang Hendra karena semua hal duniawi yang kalian cari pasti ada di sosoknya. Hendra pertama kalinya mengalami hal yang tidak wajar tepat pada siang hari. Ketika itu Hendra keluar dari kamar. Dia biasanya sering ke ruang tengah menuju jendela dekat pintu masuk, sekedar duduk sembari menikmati udara segar. Keluarlah Hendra saat itu. Berjalanlah Hendra ke depan. Hendra melihat Arif sedang tiduran sambil main HP. Sembari mengambil udara segar, Hendra membakar rokok sebatang, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Saat berjalan ke kamarnya, sembari melihat kamar teman-temannya, Hendra merasakan sesuatu hal yang janggal ketika lewat kamarku. Dari ekor matanya Hendra melihatku sedang membelakanginya, sembari menatap jendela. Hendra saat itu lewat dengan keadaan yang cuek dan lewat begitu saja. Beberapa menit kemudian, Hendra keluar lagi untuk mengajak Arif makan. Tak hayal dia melewati kamarku kembali. Dia mengaku melihat diriku dengan posisi yang sama seperti saat awal tadi dia lihat. Arif, kowe wes mam dorong? Dorongi, piye? Ayo madang yuk, burjo po penyetan. Burjo wae wes. Ayo. Setelah perbincangan singkat dengan PD-nya Hendra yang amat lumayan. Sek, Iwan diajak sek. Hah? Hawong Iwani ket mau nang kampus, durung balik. Ancuk, terus sing nang kamar mau sopo? Mereka saling menatap dan mencoba mengecek kamarku untuk memastikan. Alhasil kamarku kosong dan apa yang Hendra lihat adalah khayalan dari sebuah eksistensi gaib yang ada. Memang saat itu aku sedang di kampus dari pagi dan baru pulang malam harinya. Berceritalah mereka ketika aku pulang ke kontrakan. Aku hanya bisa tertawa kecil dan kemudian menutup jendela yang menghadap garasi dan selalu membuka pintu kamar untuk berjaga-jaga. Kejadian itu memang tidak satu kali terjadi ketika teman kami bernama Kevin membawa pacarnya bernama Email yang bisa dibilang seorang indigo. Email yang sempat excited dengan kontrakan kami mencoba berkeliling dan melihat kamar yang ada di kontrakan. Dan saat itu tiba, sepulang kuliah sore dan ketika aku masuk ke rumah sembari membereskan sepatu, tiba-tiba Email menyeletuk, "Pacarmu kamu tinggal, Pawan?"
Hah? Mana ada Mel? Pacarku nggak kuajak kok. Nggak ada kelas juga hari ini. Anjir, terus itu siapa di kamarmu? Nggak bener deh ini rumah. Emil sempat shock dan mengajak Kevin untuk segera keluar dari kontrakan. Saat itu Emil melihat seorang wanita yang sedang berbaring santai di kasur empuk. Menurut penuturan Emil, wanita itu berperawakan manusia, berambut panjang dan memakai baju putih seperti manusia biasa. Namun mau apa dikata, 4 orang lain yang saat itu ada di kontrakan juga tidak melihat pacarku datang ke kontrakan, dan kesaksian mereka di kamarku juga tidak ada orang sama sekali. Dari situlah aku mencoba merefleksikan kejadian sebelumnya dengan kejadian Emil. Memang ada sosok yang sering menyerupai manusia di kontrakan, dan sosok ini disinyalir adalah sosok perempuan penunggu pohon talok. Sosok perempuan ini sudah menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Pernah di suatu hari, Arif membeli lauk di dekat kontrakan dan ditanyai oleh penjual bertempat tinggal di mana. Arif kemudian menjelaskan tempat tinggal kami yang ada di dekat pohon talok. Tak disangka-sangka, si ibu dengan santainya berkata bahwa di pohon talok sudah terkenal angker. Bahkan sudah dikenal ada sosok wanita di pohon talok yang pernah mengganggu kos wanita dengan cara menampakkan diri di pagar dan jendela kamar kos yang tidak jauh dari kontrakan kami. Perempuan ini digambarkan memiliki rambut panjang dengan muka rusak dan jubahnya yang penuh darah, mungkin seperti kuntilanak pada umumnya. Setelah kejadian Emil, aku mencoba menenangkan teman-teman lain yang terlanjur panik. Yo janjane, aku yo merinding. Kami sempat berdiskusi dengan mencocokkan kejadian Hendra dan Emil yang hampir sama. Karena awalnya kami berpikir bahwa itu hanyalah hayalan semata. Ketika kami sedang asik mengobrol dan mencari tahu, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari arah depan. Jeder. Suara itu terdengar sangat keras, bahkan mengagetkan semua orang yang ada di rumah. Bajinguk, opo kui? Kami semua terkejut dan menoleh ke kanan kiri. Dengan kondisi yang sudah dari awal horor, ditambah suara yang datang tiba-tiba mengagetkan kami semua. Dengan rasa penasaran, disertai rasa deg-degan, kami pun berjalan ke depan untuk mengecek dari mana sumber suara tersebut datang. Dan ternyata, suara tersebut dari kamar Bejo. Suara menggelegar itu berasal dari plafon kamar Bejo yang jebol. Jebolnya plafon tersebut akibat dari perkelahian sengit dua makhluk, yaitu antara kucing dan tikus. Karena pasca jebolnya plafon, kami sempat mendengar derap langkah kaki yang saling mengejar dan melihat seekor kucing yang lari dari kamar Bejo. Oleh karena itu, akal rasional kami beranggapan bahwa jebolnya plafon adalah ulah dari dua makhluk itu. Anehnya lagi, kami yang melihat plafon berserakan di sekujur tubuh dan kasur Bejo cukup terheran karena Bejo tidak terbangun dari tidurnya. Ketika salah satu dari kami membangunkannya, dengan senyuman delogoknya berkata, "Meteor, meteor, meteor." Plafon yang hancur ia anggap sebagai meteor dari angkasa yang jatuh ke kamarnya. Kejadian-kejadian aneh sering kami alami di kontrakan tercinta. Tidak ada yang tahu menahu hal tersebut terjadi karena apa. Bahkan masih menjadi pertanyaan, apakah yang kami rasakan juga dirasakan oleh penghuni sebelumnya. Oh iya, ada part yang terlupa. Ketika Gembot angkat kaki dari kontrakan, tak perlu lama kami mencari pengganti. Arif lah yang menggantikan Gembot dan menghuni kamar Gembot. Berjalan 1 tahun, kami juga dapat teman kontrakan baru. Dia memilih keluar dari universitas negeri ternama di Bandung dan pindah ke salah satu universitas swasta di Jogja. Ia bernama Adit. Adit adalah teman SMA Bejo. Pertama kali datang di kontrakan, Adit adalah orang yang murah senyum dan tak banyak bicara, namun sering melakukan hal aneh dan kadang di luar nalar. Lucunya, Adit dikenal dengan pribadi yang sering bersih-bersih sembari menyalahkan dupa. Aku yang melihat keseharian Adit merasa curiga dan menduga Adit bukanlah orang yang biasa saja. Adit sendiri adalah seorang yang bisa dianggap menjadi tombak dari segala sesuatu dariku yang selama ini tertutup dan menjadi peka sampai sekarang. Memang aku sudah punya kemampuan melihat makhluk tak kasat mata dari SMA, namun hanya sekilas dan tidak sepenuhnya.
Bisa dibilang yang dulu mungkin hanya 40%, berubah menjadi 90%. Maklum saja, memang Adit ini adalah orang spesial dalam hal gaib. Bahkan ketika kami sudah berpisah baru-baru ini, Adit selalu menunjukkan bakat yang selama ini ia pendam. Tak dipungkiri beberapa dari kami kadang terkejut dengan bakat yang selama ini ia pendam. Semua berbanding terbalik ketika Adit pertama kali bergabung dengan kontrakan. Aku, Arif, dan Hendra sempat biasa saja dengan Adit ketika pertama kali dia menyambangi kontrakan. "Mas, kulo tak nunut teng kamare bejo nggih." Begitulah kalimat Adit ketika meminta izin teman kontrakan lainnya. Bahkan kami tidak tahu nama asli Adit pada waktu itu. Kami memanggilnya Entus. Nama itu kami tahu dari Bejo yang sering memanggilnya Entus. Nama Entus berasal dari klub bola yang disukai Adit, yaitu Juventus. Cukup logis. Beberapa hari tinggal, suatu sore saat aku dan Arif pulang dari kampus sempat tercengang ketika kontrakan yang biasanya berserakan dan kotor menjadi bersih, bahkan wangi dengan bau dupa semerbak di setiap sudut. Arif yang dasarnya penakut agak panik karena bau dupa yang tiba-tiba terhirup di hidungnya. "Mambu opo iki? Wangi tenan. Iki dupa yo koyone Rif. Tapi sopo yo sing nguripke dupa jam semene?" Aku dan Arif mencoba mencari sumber dupa, dan benar dugaan awalku. Setelah membuka kamar Bejo, kami melihat Adit yang sedang tertidur, dan terlihat di pojokan beberapa dupa yang menyala dengan iringan lagu Jawa klasik berbunyi lirih. Keanehan awal inilah yang membuat kami berpikir, apa maksud dari Adit menyalahkan dupa? Apakah hanya ingin membuat wangi-wangian atau ingin sesuatu yang lain? Aku sempat berpikir positif bahwa yang dilakukan Adit hanya ingin membuat wangi-wangian saja. Bahkan Arif sempat bertanya kepada Adit, dan respon Adit hanya tersenyum. "Ora apa-apa yo, ben wangi wae." Hari-hari terus berjalan dan beriringan dengan kelakuan Adit yang semakin membuat berpikir dia orang aneh. Tetapi kedekatan kami dengan Adit malah melebihi kedekatan kami dengan Bejo, yang notabene Bejo adalah teman kami dari awal kuliah. Adit selalu berulah ketika berada di kontrakan. Adit adalah orang terajin yang pernah kutemui. Dia selalu membersihkan kontrakan dengan dupanya yang selalu menyala. Bahkan saking seringnya kami sudah terbiasa dengan bau dupa setiap kali Adit membersihkan kontrakan. Pernah di suatu malam, dan kejadiannya di kamarku lagi. Helmi diperlihatkan sosok bayangan hitam dari balik jendela. Dia melihat sosok itu ketika sedang mengambil sebotol obat yang ada di atas lemari kamarku. Beberapa jam kemudian kami langsung disuguhkan Adit yang tertidur di kamarku, dengan salah satu tangannya keluar ke jendela seperti menggapai sesuatu. Tak lama kemudian terdengar isak tangis keluar dari mulut Adit. "Kenapa, Adit?" "Emoh, aja ganggu sik, mesake rombake." Mendengar perkataan Adit malam itu, aku bergegas memanggil Arif dan Kevin yang kebetulan ada di kontrakan. Kevin yang berasal dari Medan dengan suara lantangnya mencoba bertanya kepada Adit, "Ih, kenapa kau? Ada apa di jendela itu rupanya?" Tidak ada jawaban dan hanya rintihan tangisan Adit yang terdengar. Kami mencoba mengalihkan Adit dari posisi tidur karena takut terjadi seperti Arif di kosku dahulu. Namun selalu ada penolakan dari badannya. Bahkan kami sempat menarik, namun Adit tak bergemam dari posisinya. Pada saat itu, kami bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana. Akhirnya kami memilih membiarkan Adit dengan tangisannya malam itu. Pagi harinya kami melihat Adit yang tersenyum bahagia dan tidak menceritakan apapun kejadian malam itu. Sampai sekarang, kami pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Dari semua kamar dan tempat yang ada di kontrakan kami, memang kamarku adalah tempat yang paling sering terjadi gesekan gaib yang dialami anak-anak kontrakan maupun orang luar kontrakan. Mungkin itu adalah faktor kamarku yang berdekatan langsung dengan pohon talok.
walaupun dipisah oleh garasi rumah. Berbicara pohon talok yang diceritakan di awal tadi, memang pohon talok ini mempunyai energi yang cukup kuat. Seperti yang diceritakan di awal tadi tentang perempuan yang sudah menjadi ikon warga sekitar. Walaupun gangguannya berbeda, akan tetapi kami pernah berprasangka semuanya adalah ulah dari sosok perempuan itu. Perempuan ini bisa dibilang sering berkeliaran ke garasi yang memang berdekatan dengan kamarku. Dan juga ada sosok hitam seperti genderuwo. Namun sosok hitam hanya satu kali menampakkan diri ketika Arif melihat sosok bayangan sebelum Adit menangis di malam itu. Sebenarnya bukan hanya teman-teman yang mengalami gangguan di kamarku. Suatu hari, aku yang sedang mengerjakan tugas dengan laptop yang terpangku di kakiku. Pada saat itu, aku membelakangi jendela kamarku yang langsung menuju garasi. Saat sedang fokus dengan apa yang kukerjakan, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sedang berdiri di belakangku. Dalam benakku sebenarnya ingin melihat belakang, namun dalam benakku merasakan adanya penolakan. Kun fayakun, yang terjadi terjadilah. Ketika layar laptopku dalam mode sleep, disitulah aku melihat pantulan dari layar sosok putih dengan rambut panjang. Aku sesegera mungkin menutup korden dan pergi dari kontrakan. Aku yang melihat Ade sedang menonton TV di ruang tengah dan kebetulan sedang main ke kontrakan, mengajaknya untuk pergi mencari makan. Ade sempat menolak, namun aku memaksanya agar dia ikut bersamaku. Ayo toh dek, madang dewe ah, aku bar madang. Wes toh ayo. Setelah beberapa kali aku memaksanya, akhirnya kami pergi ke Burjo, dan dengan senang hati, aku menceritakan apa yang kualami sebelumnya. Niatku ingin mencari teman agar tidak diganggu lagi. Ade malah ikut ketakutan dengan apa yang aku ceritakan. Ade sempat tidak ingin kembali ke kontrakan, namun mau gimana lagi, hanya kami berdua di kontrakan, dan tidak ada lagi tempat berteduh lainnya. Tak disangka-sangka ketika kami kembali ke kontrakan dan melewati kuburan, aku dan Ade benar-benar mendengar suara wanita tertawa. Suara itu terdengar jelas dan kami berdua yakin itu bukanlah suara manusia. Ada yang panik menggeber motornya sekencang mungkin. Bahkan kami berebut masuk ke kontrakan dengan motor Ade yang sempat terjatuh di depan teras rumah. Belum selesai, semua berlanjut ketika kami sudah di dalam rumah. Aku dan Ade yang tidak mau di kamarku kemudian berinisiatif tidur di kamar Arif. Namun beberapa menit kemudian, gangguan itu muncul kembali. Terdengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali, yang beriringan dengan bau semerbak bunga. Di situ kami sudah tidak menghiraukan lagi dan mencoba memejamkan mata dengan harapan suara itu tidak kembali datang. Kejadian kembali berlanjut, kali ini dialami oleh teman luar kontrakan bernama Galang. Dia yang datang pada pukul 11 malam, memasukkan motornya ke dalam garasi. Pada saat itu kebetulan ada 4 orang yang sedang menonton TV. Dengan kepolosannya ia bertanya kepada kami, "Cah, selain kalian berempat ada siapa lagi ya?" "Nggak ada tuh, ngopo lang?" "Lah, terus ibu-ibu lenang jero mobil ki siapa ya?" Kami berempat seketika saling melirik dan beberapa dari kami tertawa kecil. Memang di garasi kontrakan kami terdapat mobil pemilik rumah. Kadang setiap pagi atau malam sering dicek oleh pemilik rumah hanya untuk sekedar menghidupkan mesin. Namun di malam itu benar-benar tidak ada orang sama sekali dan kami merasa tidak ada yang lalu lalang ke dalam garasi. Kejadian yang hampir sama juga dialami Email. Dia yang datang bersama Kevin pada waktu sore hari melihat lampu garasi yang belum dihidupkan. Email yang berniat menghidupkan lampu garasi tak sengaja melihat sosok wanita yang bersandar di pojok belakang. Email yang terkejut seketika terdiam dan hanya bisa menunduk, berharap sosok itu segera pergi dari posisinya. Email yang memalingkan badan untuk segera pergi dari garasi sempat melihat lagi sosok itu. Ternyata sosok itu belum benar-benar menghilang. Email memberanikan diri untuk menatap dalam beberapa detik, dan apa yang dilihatnya adalah kepala sosok wanita itu yang bergerak memutar
dan tiba-tiba menunduk dengan rambut panjang, menutup seluruh muka, hingga batas pinggang. Tatapan itu tidak segera berakhir, malahan mereka saling menatap, dan seperti beradu kekuatan, hingga akhirnya sosok itu lenyap dengan sendirinya. Suatu ketika dengan keadaan sekitar kontrakan yang biasanya sepi, seketika berubah drastis. Kala itu kebun samping kontrakan kami dirombak dan dijadikan sebuah angkringan. Bahkan angkringan itu dinamakan angkringan Sortalok. Selama grand opening, angkringan selalu ramai pengunjung. Maklum, karena memang pemilik angkringan adalah ketua pemuda setempat. Walaupun kami bersyukur karena dekat dengan tempat makan yang berdempetan, namun kami sering terganggu karena di hari-hari tertentu sering disulap menjadi tempat karaoke dan mabuk. Tak jarang kami melihat botol orang tua yang berserakan dan beberapa sampah kacang Garuda yang mengotori beberapa bagian depan garasi kontrakan kami. Di suatu malam ketika aku dan Adit mengobrol ngalor ngidul dan tanpa aba-aba, Adit berkata kepadaku, "Ngono kuwi ra bener yo, mesake pontaloke dadi keganggu, pasti dilit neh ana sing nesuan." Aku yang mendengar perkataan Adit sempat bingung, bahkan menghiraukan perkataannya. Tetapi tiba-tiba dalam hatiku mencoba menerka-nerka apa yang ia maksudkan. Bahkan aku sempat melupakan itu dan tidak menggubris apa yang Adit katakan. Baru beberapa hari lagi setelah ucapan Adit, entah kebetulan semata atau memang ada benang merah dengan ucapan Adit. Siang itu hujan sangat deras disertai angin. Anehnya angin besar hanya terjadi di sekitar kontrakan, tepatnya di daerah terminal Condong Catur. Angin sangat besar, bahkan hujan yang sangat deras mengakibatkan beberapa atap kontrakan bocor. Tak hanya itu, beberapa genteng rumah warga juga hancur disapu angin. Disinilah cocok logi itu muncul. Pohon talok yang menjulang tinggi itu seketika tumbang dan menimpa garasi kontrakan, serta membuat beberapa bagian roboh. Salah satu teman kami yang kebetulan berada di dalam garasi karena ingin memasukkan motornya, tertimpa dahan pohon dan membuat kepalanya bocor bersimbah darah. Kejadian angin itu membuat kami melakukan kerja bakti bersama warga sekitar. Garasi kami yang hancur bahkan dengan senang hati diperbaiki bersama-sama dengan warga sekitar secara gotong royong. Aku memang tidak terfikirkan ucapan Adit kala itu. Barulah ketika Adit pulang dari rumahnya di Sukoharjo, langsung menemuiku di kamar. "Bener toh, iki lho sik tak maksud. Alam ki kudu dihormati. Nek ora yo ngene iki, kandhane angel kok." Tak lupa disusul dengan senyuman khas dan menaikkan dagunya. "Iki to maksudmu wingi, Odit?" Jawabku dengan penuh keheranan. Di situ aku sempat bingung dan aku hanya berpikir, apakah itu memang efek dari angkringan yang mengganggu pohon talok, ataukah hanya kebetulan semata? Semua itu terjawab setelah pohon talok itu roboh, dan logikanya mereka tidak ada tempat lagi selain kontrakan kami. Apalagi kontrakan kami berdempetan dengan pohon talok. Gangguan semakin terasa dan semakin memunculkan eksistensinya. Setiap malam Adit selalu menyalakan dupanya, bahkan sempat membuat ramuan harum-haruman yang dicampurkan ke bak mandi yang katanya untuk keselamatan kita bersama. Namun masih saja ada yang percaya, ada yang tidak. Di sore hari yang cukup panas kala itu, aku dan teman kontrakan lain sedang asik duduk di teras dan ruang tengah. Aku dan Hendra duduk persis di depan jendela. Depan yang langsung menghadap jalan. Seperti biasa, di depan kontrakan sering ada akamsi yang bermain dan berlari untuk mengisi waktu luang mereka. Entah itu halusinasi yang bersamaan atau bagaimana, aku dan Hendra melihat seorang anak kecil yang berjalan dari arah timur ke barat. Kami melihat anak kecil itu dari sela-sela jendela yang terbuka. Namun ketika anak kecil itu melewati jendela, kami kehilangan pandangan anak kecil itu lagi di sisi lainnya. Awalnya aku mengira hanya aku saja yang melihat sosok anak kecil itu. Selang beberapa detik, "Loh, Des, kue werura?" "Bajingan,
Tak kira aku tok le weruh. Asu, ki mau cilik endi? Ternyata bukan aku saja yang melihat anak kecil itu. Dan Hendra juga melihat dengan jelas anak kecil itu melewati jendela. Hendra mencoba keluar dan mengecek siapakah tadi dan di mana anak kecil itu berada. Namun hasilnya nihil. Tak sampai di situ, aku dan Hendra mencoba mencari kegerombolan anak-anak yang sedang berlarian. Namun kami tak menemukan anak yang menggunakan baju berwarna hijau dengan kepala yang agak pelontos. Mereka semakin menunjukkan energinya. Kala itu listrik padam dari siang hingga malam hari. Aku dan teman-teman sampai mati kutu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bermain kartulah kami ditemani lilin yang selalu menyala untuk menjadi sumber cahaya. Kami yang cukup terhibur dengan beberapa candaan yang dilontarkan sempat shock ketika terdengar suara guyuran air dari kamar mandi. Kami saling bertatap muka dan menghitung siapa saja yang ada dalam lingkaran kartu. Dan wow, tidak ada yang berpaling dari lingkaran malam itu. Terus kui sopo sing nang gebyur? Celetuk Ilham. Yo demit, apa maneh? Jawab Gali dengan muka yang agak kusut. Ra ngerti lagi mati lampu apa ki? Gawe ukara wae. Ketus Ilham dengan emosi. Kami sebenarnya agak takut, namun apa daya, suara itu mau tidak mau harus kita cari tahu sumbernya. Ilham memberanikan diri mengecek kamar mandi, dan hasilnya lantai kamar mandi benar-benar kering, tanpa ada bekas air sama sekali. Lucunya, Ilham mengambil gayung di kamar mandi dan dibawanya ke ruang tengah. Wes tagowone bangane gawe atus meneh. Memang begitulah teman-teman kontrakanku dahulu. Saking seringnya mengalami dan terbiasa, membuat gangguan hanya sebuah lelucon semata. Dan tak jarang pula kami menantang apa yang mengganggu kami, walaupun dalam hati kecil kami. Mbok wes, tolong tenan. Paling epik dan paling menggembarkan adalah kejadian Hendra yang saat itu sedang berada di kontrakan sendirian. Kebetulan teman-teman kontrakan lain sedang nongkrong di salah satu kafe teman kami di daerah Condong Catur. Kembali hanya kebetulan atau bagaimana, saat itu kami sedang bercerita kejadian gaib selama di kontrakan. Tiba-tiba Hendra menelpon salah seorang dari kami. Cok, tolong Rene, sumpah, tolong. Dengan nada gemetar dan terdengar tangisan dari Hendra. Kami sempat menghiraukan Hendra dan kami kira hanya candaan semata. Tak lama Hendra menelpon lagi dan merengek meminta anak-anak untuk segera datang. Singkat cerita, kala itu Hendra mendengar suara ketokan pintu berkali-kali karena dia baru saja bangun dari tidur pulasnya. Dia tidak menggubris suara itu. Ketokan pintu itu semakin keras dan berulang berkali-kali. Karena penasaran, Hendra membuka pintu dan jeng-jeng. Hendra diperlihatkan sosok nenek tua dengan baju Jawa dan wajah yang keriput yang benar-benar langsung bertatapan dengannya. Hendra langsung membanting pintu dan bersembunyi di kamarnya. Namun ketokan pintu berpindah, mengetok pintu kamarnya beberapa kali. Karena ketakutan itulah, akhirnya Hendra memanggil anak-anak lain untuk segera kembali ke kontrakan. Kejadian Hendra yang mungkin paling menggembarkan saat itu. Apalagi saat itu, tidak hanya anak kontrakan yang datang. Beberapa warga juga ikut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena Hendra sempat berteriak keras dan meminta tolong dari dalam rumah. Bahkan kejadian itu sempat terjadi buah bibir di antara teman-teman kami. Tetapi kembali lagi, aku dan teman-teman kontrakan lainnya hanya berharap kejadian Hendra itu terjadi kepada yang lain. Setelah tumbangnya pohon talok membuat energi itu semakin kuat dan gangguan kadang juga semakin terasa. Tak hanya penghuni kontrakan, namun tamu yang berkunjung tak jarang mendapat sambutan hangat. Pernah ada kejadian di mana saat itu malam Jumat. Beberapa teman kampus ada yang singgah di kontrakan, sekitar 5 orang. Seperti biasa, kami mengisi obrolan malam itu dengan menikmati secangkir kopi dan beberapa tema obrolan yang berbeda-beda di ruang tengah. Di tengah keasikan kami tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Suara piring yang digerakkan oleh sesuatu. Awalnya kami mengira itu suara yang dibuat oleh tikus,
yang sering berkeliaran. Setengah jam kemudian, suara itu terdengar, namun lebih keras dari sebelumnya. Pada saat itu, dalam pikiranku itu bukanlah suara yang disebabkan oleh seekor tikus. Benar saja, setelah suara kedua tak berselang lama, terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Beberapa dari kami yang mendengar suara itu bergegas menuju dapur untuk mengecek suara yang baru saja kami dengar. Dan ternyata tidak ada piring pecah sama sekali. "Wih, kok gak ada yang pecah ya?" Respon salah seorang teman kami bernama Helmi sembari mengecek sekitar dapur. Teman-teman lain yang mendengar perkataan Helmi dari dapur berbondong-bondong menuju dapur, dan benar saja tidak ada bekas pecahan piring. Bahkan kami mencoba mencari ke dalam semua kamar dan tidak ada pecahan piring sama sekali. Kami kebingungan dari mana suara itu berasal dan mencoba melupakan suara pecahan piring itu dengan bermain kartu. Walaupun dalam pikiran kami masih ada yang mengganjal dengan suara itu, gangguan masih berlanjut. TV yang memang tidak kami nyalakan sebelumnya tiba-tiba menyala dengan sendiri. Mungkin karena refleks, kami secara bersamaan menatap TV yang menyala tanpa ada sebab. Kami sempat menuduh salah seorang bernama Gali yang pada saat itu agak jauh dari lingkaran kartu. Namun Gali mengelak dan menunjuk remote TV yang posisinya berada di dekat TV. "Lah, terus opo kuwi?" celetuk adik dengan wajah penuh tanda tanya. "Alah, paling kuwi demit wit talok, wis ben ke wae," jawab Ilham yang memang dikenal seorang yang pemberani. Saat itu kami semua merasakan campur aduk antara takut dan sok pemberani. Wajah kami yang awalnya riang setelah TV yang menyala itu perlahan membuat mental kami surut. Walaupun jumlah kami banyak, akan tetapi tetap saja ada rasa was-was dalam benak kami. Puncaknya, saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari, kami merasakan hal aneh. Beberapa dari kami mulai mencium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Mungkin itu adalah pertanda agar kami menghentikan aktivitas malam itu. Bau semerbak bunga itu semakin kuat, dan betapa kagetnya kami ketika mendengar suara dari arah depan. Suara itu terdengar jelas dan kami semua mendengarnya. Arif dan Gali dengan penuh inisiatif membuka pintu depan, dan hasilnya, "Astagfirullah, apa kui?" Arif berteriak, kemudian membanting pintu dan berlari terbirit-birit menuju kamarku, disusul Gali yang berlari ke arah kamar Hendra. Mungkin karena respon melihat Arif dan Gali yang berlari ketakutan, beberapa dari kami berlari menyusul mereka berdua, dan hanya menyisakan aku dan Ilham yang masih bertahan di ruang tengah. Aku dan Ilham saling menatap beberapa detik dan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama Ilham mencoba mencairkan suasana dengan mengajak teman-teman berkumpul kembali ke ruang tengah. Ilham mencoba menenangkan teman-teman yang lain dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Arif dan Gali. "Wes toyo, malah do wedi lho. Apa sing mbok weruh?" tanya Ilham. "Bajingan, nek iki tenan, jelas banget mau kui. Sik, delete neh," jawab Gali. Setelah semua dianggap tenang dan siap, kami berkumpul kembali di ruang tengah dengan beberapa wajah pucat dan penuh ketakutan. Apalagi Arif yang benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata, hanya bisa mengisap rokok dengan tangan yang gemetar. Gali yang masih punya sedikit energi mencoba menceritakan apa yang dilihatnya. Gali bercerita dia melihat sosok wanita berjubah putih, rambut panjang, dan berjalan dengan membawa sebuah tongkat. Sosok itu hanya terlihat sekejap dan hilang seketika. Hal itulah yang membuat Arif dan Gali berlari ketakutan. Ketika kami mendengar penjelasan dari Gali, kami memutuskan untuk mengakhiri kegiatan malam itu dan memilih tidur bersama di ruang tengah karena takut gangguan akan kembali terjadi. Gangguan-gangguan yang selalu kami alami lama-kelamaan membuat kami jenuh dan tidak betah tinggal di rumah itu. Seperti yang kuceritakan di awal cerita tentang keadaan rumah yang bisa dibilang bukan rumah yang layak. Rumah semakin tidak layak dan banyak bagian rumah yang mulai rusak. Dari cat tembok yang mulai terkelupas, pintu rumah yang rusak, sanyo yang mulai aus, dan keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dipandang mata.
Di tahun terakhir kami tinggal di situ, ternyata masih ada makhluk yang belum kami ketahui sebelumnya, dan sesuatu yang cukup mencengangkan. Seperti yang dialami oleh pacarku bernama Pita. Siang itu Pita memutuskan untuk singgah ke kontrakan sambil menunggu jam kuliah sore, dan saat itu hanya ada Arif yang masih tertidur pulas. Dia datang bersama teman akrabnya bernama Ida dan langsung masuk ke dalam kamarku. Pita yang sebelumnya sudah mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kamarku memang kadang merasa was-was. Maklum, Pita memang dikenal seorang yang penakut. Singkat cerita, Ida yang sedang keluar untuk membeli makan otomatis meninggalkan Pita sendirian di kamarku. Pita yang sedang fokus dengan gadgetnya tak sengaja melihat sesuatu dari arah pintu. Dari ekor matanya dia melihat sesuatu seperti bola dengan sesuatu yang panjang menjulur ke bawah. Pita mengira itu hanyalah bayangan dari sebuah benda. Ketika dia mencoba menatap, ternyata apa yang ada di pintu adalah sosok kepala dengan rambut panjang. Pita berteriak dan tak hayal membuat Arif terbangun dari tidurnya. Arif berlari menemui Pita yang menangis dengan menutup kedua wajahnya dengan sebuah bantal. Arif kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pita terus menangis tanpa henti dengan Arif yang terus menanyakan dan mencoba menenangkan Pita. Ida yang kembali dari mencari makan terheran-heran melihat Pita yang menangis dengan Arif yang duduk di sampingnya. Ida sempat bertanya kepada Arif, "Arif, ini kenapa?" "Aku juga gak tahu kenapa. Aku aja kebangun dengar dia teriak." "Duh, bingung aku. Udah dah, telepon Iwan aja, suruh cepet pulang." Arif menelponku dan menjelaskan apa yang terjadi dengan Pita. Aku yang panik tak ayal bergegas pulang, dan sesampainya di kontrakan, ternyata sudah banyak orang yang datang dan sedang mendengar cerita Pita saat itu. Pita bercerita apa yang dilihatnya, dan anak-anak kontrakan yang mendengar sempat terheran-heran karena para penghuni kontrakan belum pernah bergesekan dengan sosok ini. 2 minggu sebelum kami berpindah ke rumah baru, kami semua membereskan beberapa perabotan dan membersihkan beberapa sudut rumah. Adit yang saat itu bertugas membersihkan bagian dapur berteriak karena menemukan sesuatu. "Oi Cah, iki aku nemu apik-apik ki," berteriak diiringi dengan suara tertawa. Aku yang mendengar perkataan itu sudah menebak pasti yang Adit temukan bukanlah sesuatu yang nalar. Benar saja, Adit menemukan sebilah keris kecil yang dibalut dengan kain putih. Arif sempat tidak percaya dan berdalih itu hanyalah akal-akalan Adit semata. "Enggak Rif, aku dapat di atas dapur loh, serius." Adit kemudian membawa kami ke dapur dan menunjukkan tempat di mana dia menemukan keris itu. Ternyata ketika kami melihat dan mengecek sekitar, Hendra menemukan sebuah batu berwarna hijau dan sempat terkejut karena batu yang ia ambil mengeluarkan hawa panas. Hendra sempat membuang batu itu karena hawa panas yang ia rasakan. Bejo dengan responnya segera mencari dan menemukan batu itu bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku, Arif, Bejo, dan Hendra tidak berani mengambil batu itu, dan bisa ditebak Aditlah yang mengambil batu dan segera ia simpan ke dalam sebuah kain miliknya. Memang isu-isu soal pusaka keris dan batu pernah kami dengar dari salah seorang sesepuh setempat. Dia bercerita bahwa dahulu sebelum kami tinggal, rumah ini pernah digunakan oleh penghuninya untuk hal klinik. Dan sebelum ada bangunan yang kami tempati, dahulu ada 2 pohon talok yang konon pohon itu berpasangan. Karena pembangunan akhirnya salah satu pohon ditebang, dan sekarang kedua pohon sudah hilang karena kejadian hujan angin yang diceritakan sebelumnya. Masih banyak sebenarnya gangguan yang kami alami, tetapi hanya beberapa saja yang kami anggap sebagai paling mengganggu dan masih kami ingat sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat untuk mengecek keadaan rumah kontrakan itu, dan ternyata bentuknya tidak berubah sama sekali. Warna cat masih sama, dan ornamen-ornamen bangunan masih sama ketika kami pertama kali mengontrak di akhir tahun 2015. Setelah kami tinggal 2 tahun di kontrakan yang penuh dengan gangguan di daerah Condong Catur, kami berpindah ke sebuah rumah di belakang UPN.
Ketika kami berpindah rumah saat itu, kami sempat berharap tidak akan merasakan hal-hal gaib dan hal aneh yang kami alami dahulu. Apalagi kontrakan baru ini, termasuk rumah baru, dan berada di perumahan padat penduduk. Ternyata itu hanyalah sebuah harapan semata. Kami masih merasakan itu, bahkan lebih ekstrim dari sebelumnya. Dan cerita di rumah baru itu sudah tertuang dalam kemasan cerita gesekan gaib kontrakan cendana. Mungkin begitulah garis besar cerita pengalamanku saat hidup merantau di Yogyakarta. Itulah akhir cerita dari Sugeng Rawu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.